Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak info di sana seperti updatean di YouTube, kemudian list-list saham menarik seperti menu sore, saham scalping, dan pantauan saham setiap harinya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium memiliki benefit yang lebih banyak dari yang gratis ya, seperti mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan grup diskusi yang bisa diskusi dua arah, kemudian belajar analisa teknikal saham, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin kita ya, melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan dengan biaya yang lebih murah. Hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan benefit yang ada di sini, seperti mendapatkan eksklusif konten yang sudah saya upload ya di YouTube, seperti analisa Big Banks, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, seperti yang sudah saya upload juga, yang ini ya, saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya yang saya bagikan di YouTube, dan untuk di Telegram gratis saya bagikan berupa kode ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk saham lengkapnya saya bagikan di pelanggan Antek Saham di YouTube, tetapi di channel yang gratis saya bagikan berupa kode seperti ini. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, dan jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh hubungi admin kita melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekian saja infonya. Kita langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu. Untuk BRIS boleh kita lihat di sini ya. Dia masih sideways, dan boleh kita lihat analisa saya di minggu yang lalu akan cenderung untuk bergerak turun karena memang ada suatu candle di tanggal 20 September yang menandakan kalau akan ada pembalikan arah. Jadi untuk view saya pada BRIS masih sama, dia akan turun dulu ke area demand untuk koreksi, lalu lanjut bergerak naik kembali. Jadi turun ke area demand, lalu potensi naik kembali. Nah, dan di sini trading plan-nya masih kita gunakannya karena belum hit, jadi boleh diantri saja atau dipantau nanti pergerakan dari BRIS di area demand-nya. Jika kita lihat dari pergerakan di time frame yang lebih kecil, nah di sini boleh kita lihat dia masih sideways ya. Jadi pergerakannya masih sideways seperti ini. Boleh kita tarik sebuah trend line, lalu dari sini, nah seperti ini. Jadi pergerakannya masih konsolidasi di dalam trendline ini. Untuk bisa bergerak naik, maka BRIS harus bisa breakout dulu sebuah resisten di 3120. Jika bisa break resisten ini, maka BRIS akan lanjut naik ke harga 3200, kemudian lanjut ke kira-kira di sini 3300 saja di angka psikologisnya. Jadi untuk BRIS, jika bisa break resisten di 3120, maka dia akan lanjut naik ke angka 3200 sampai 3200. Nah, maka dari itu jika ingin beli, tunggu dia break resisten 3120 atau tunggu dia turun dulu ke area demand di harga 2790 sampai 2880. Jika kita lihat dari broker summary-nya, terlihat di sini kalau ada buangannya. Walaupun memang tidak terlalu besar, dari volume transaksinya juga tidak sebesar yang di tanggal 10 September sampai 20 September ya, pada saat dia bergerak naik. Di sini volume transaksinya cukup besar, tapi pada saat bergerak turun di sini, satu minggu terakhir, volume transaksinya tidak begitu besar, yang menandakan kalau bandarnya masih ada barang, jadi masih punya barang di sini, jadi masih ada potensi BRIS akan lanjut bergerak naik. Jika kita lihat 2 minggu terakhir, nah di sini terlihat ya BKYU dan yang lainnya asingnya masih akumulasi 2 minggu terakhir. 1 minggu terakhir BK-nya jualan sedikit ya, tapi masih ada barang, dan di hari Jumat terlihat BK memang masih jualan. Jadi ada potensi dia akan sideways dulu sebelum lanjut nanti bergerak naik. Nah, maka dari itu untuk BRIS boleh pantau kedua area tersebut, yaitu 3120, jika bisa di break dia akan lanjut naik, atau tunggu di area demand 2790 sampai 2880. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral International. Oke, untuk Aman kita lihat di sini dia breakdown area demand-nya dan turun ke area demand-nya. Dan view saya pada Aman akan bergerak turun kembali ya, minimal saya hapus dulu ya di sini. Kita buatkan saja yang baru, minimal
turun ke area yang di sini 9225 sampai ini menjadi area batas bawahnya ya. Jika area ini di breakdown lagi, maka siap-siap aman akan memasuki area 8000. Nah, di sini boleh kita lihat setelah mencapai area ini mulai menandakan rejection. Jadi ada potensi dia akan rebound dulu ya. Rebound dulu lalu turun kembali. Nah, di sini target reboundnya saya buatkan di area supply-nya yang di sini. Supply. Jadi untuk chartnya kelihatan lebih fresh ya seperti ini. Jadi view saya pada aman. Jika belum breakdown demand yang di sini, dia akan naik lagi ke supply. Ini supply-nya. Supaya teman-teman tidak bingung ya. Ini supply. Jadi ada potensi pada aman akan naik dulu ke area supply, lalu bergerak turun kembali. Atau minimal biasanya tidak akan mencapai supply ya. Jadi biasanya akan mencapai area yang di sini, lalu dia akan bergerak turun. Nah, di sini juga pas di angka psikologis, yaitu di area 10.000. Jadi ada potensi dia akan naik ke 10.000, lalu turun kembali. Jadi pantau saja untuk area demand ini. Jika ada konfirmasi, nah di time frame 1 jam juga belum ada konfirmasi, jadi tidak disarankan beli dulu untuk saham aman. Jadi pantau saja area demand 9225 sampai 9450. Jika demand di breakdown, maka aman akan lanjut bergerak naik ke area 8600. Tetapi jika belum, maka aman akan naik lagi minimal ke area 10.000. Jika kita lihat dari broker summary-nya, nah ada distribusi ya di sini, dan memang terlihat 1 minggu terakhir ini ada distribusi di aman. Siapa yang jualan boleh kita lihat di sini, yaitu AK, YU, dan CC. Dan memang AK ini sebenarnya akumulasi ya pada sebelumnya, dan juga CC, tapi di 1 minggu terakhir ini keduanya buangan yang membuat aman breakdown demand dan bergerak turun di sini. Jika kita lihat 2 minggu terakhir, nah masih sama, CC-nya masih akum ya, ternyata CC akum sebelumnya, tapi AK-nya masih jualan. Terlihat AK jualan dan CC yang akumulasi. Nah, seperti yang tadi katakan, CC-nya sempat akumulasi, tapi di 1 minggu terakhir ini dia malah buangan yang menjadi dorongan juga pada aman bisa bergerak turun di sini. Jadi untuk aman potensial lanjut bergerak turun, tapi dengan catatan dia harus breakdown dulu demand 9225 sampai 9450. Nah, maka dari itu untuk aman pantau area-area yang di sini, terutama area demand 9225 sampai 9450. Jika di breakdown, maka aman akan lanjut bergerak turun ke 8625, tetapi jika tidak, maka aman akan bergerak naik minimal ke area 10.000 yang di sini. Jadi boleh pantau kedua area-area tersebut. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat di sini. Dia sudah rebound ya di hari Selasa. Dia mampu rebound. Dan sekarang dia hapus dulu ini ya. Sekarang dia mulai sideways, jadi ada potensi dia akan sideways lagi. Kita cek dulu time frame kecilnya. Nah, di sini pergerakan sideways dari Brand di 6.900 sampai di 7.375, atau kita buatkan saja angka psikologis di 7.400. Nah, di sini. Jadi pergerakan sideways dari Brand di area ini ya. Support 6.900 dan juga resisten di 7.400. Jadi untuk pergerakan Brand, untuk pergerakan selanjutnya tunggu jika ingin naik maka harus bisa break 7.400. Jika bisa di breakout dia akan masuk ke area gap down-nya yang di sini ya, ke area 7.925 sampai ke 8.825. Tetapi jika supportnya yang di breakdown, maka Brand akan lanjut turun ke area kayak di sini 6.000. Saya ubah ke daily ya, ke area 6.000 dan di sini di harga 5.600. Nah, maka dari itu untuk Brand pantau di sini, saya klik ya, saya ketik dulu pantau resisten R 7.400 dan support di 6.900. Jadi untuk jika ingin masuk pada Brand tunggu dia break 7.400, tetapi jika break dan support maka sebaiknya keluar dulu dari Brand. Nah, jika ingin
trading plan, maka boleh kita buatkan seperti ini ya. Saya buatkan dulu. Buy on breakout tentunya. Buy on breakout. Stop loss paling aman di bawah dari support. Lalu targetnya tidak bisa 1:1 ya. Jika ingin membuat 1:1, maka taking profit di 8.100. Nah, boleh seperti ini. Di sini juga ada sebuah area yang sebenarnya, tapi lebih tepatnya di 8.075. Tapi tidak masalah. Jika ingin masuk pada brand, boleh menggunakan trading plan seperti ini, buy on breakout. Oke, jadi pantau saja areanya yang saya tandai tadi untuk brand. Jika ingin masuk, boleh buy on breakout, tetap perhatikan resisten dan juga supportnya. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, untuk BRPT terlihat di sini, sesuai analisa kita ya, dia akan naik dulu, lalu melanjutkan turunnya, dan di sini boleh kita lihat, naiknya ini hanya untuk retest saja, retest ke area neckline yang sudah di breakdown, lalu dia akan lanjut bergerak turun. Jadi view saya pada BRPT akan lanjut bergerak turun selama dia masih di bawah dari resisten di 1130. Untuk bergerak naik, maka BRPT harus bisa di atas 1130 dulu. Jadi selama di bawah area ini, dia akan lebih cenderung bergerak turun ke 1015 sampai 960. Sekarang, brand tadi belum kita cek ya dari broker summary-nya. Oke, dari brand boleh kita lihat di sini buangan dari asing, BKZPAK dan yang lainnya. Dan sedangkan yang akum dari retail ya di sini di hari Jumat. Oke, LG mulai masuk, tapi diikuti dengan broker yang lainnya ya, broker retail yang jualan masih sama, AK, BK, dan ZP. Jadi sebaiknya wait and see dulu pada brand. Lanjut ke BRPT. Tadi ketinggalan ya, jadi kita cek sedikit. Sekarang BRPT kita lihat di hari Jumat, buangan dari BB dan akum dari ZP, dan memang di sini volumenya tidak terlalu besar ya. Yang ini kita lihat dulu 1 minggu terakhir. Oke, yang akum HP dan yang buangan PD ya. Jadi secara broker summary pada BRPT masih belum menarik. Nah, di sini juga buangan dari PD dan BB sangat besar, dan yang akum rata-rata dari broker retail. Dan di sini juga asing tidak masuk ya, tidak banyak masuk pada BRPT. Jadi lebih banyak lokal yang bermain di BRPT ini. Jadi secara broker summary, penurunan dari BRPT ini sangat didukung, dan juga secara teknikal sangat potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi view saya pada BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun minimal ke 1015, lalu setelah itu di 960. Tetapi jika nanti ternyata berbalik arah dan bisa breakout resisten 1130, maka BRPT akan lanjut naik ke area 1220. Nah, maka dari itu pantau pada BRPT yaitu resisten, pantau R1130. Jika resisten ini bisa di breakout, maka BRPT akan mulai bergerak naik kembali, tetapi jika belum, maka BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi boleh pantau area-area yang sudah saya tandai di sini. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir, ada Petro. Oke, untuk Petro boleh kita lihat di sini analisa kita di minggu yang lalu berhasil ya, dia berhasil break ke atas, dan boleh kita lihat target kita di beberapa video yang sebelumnya ya sudah tercapai di harga 15.000 sampai 15.250. Jadi untuk Petro ini cukup bagus, dia bisa langsung naik ke area target sebelumnya. Dan di sini juga boleh kita lihat mulai ada pergerakan turunnya. Jadi kita cek dulu. Oke, di sini terlihat ada pola double top ya. Top yang pertama di sini, top yang kedua di sini yang menjadi pola pembalikan arah yang bisa membuat PTRO akan bergerak turun. Dan ini neckline-nya, jadi ada potensi Petro akan lanjut bergerak turun selama belum bisa break area ini ya. Jadi untuk Petro sebaiknya jangan dibeli dulu, karena secara pola ini dia akan turun minimal ke sini. Minimal ke 13.000, lalu ke area yang di sini ya. Jadi untuk Petro ada potensi turun ke area 12.450, lalu ke area demand 10.700 sampai 11.100. Jadi lebih baik wait and see dulu pada Petro, karena ada pola double top dan dia akan bergerak turun ke area ini. Jadi jangan beli dulu, lebih baik wait and see, dan jika ingin melakukan pembelian boleh entry di 10.700 atau area demand-nya sampai 11.100.
Jadi untuk Petro, view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Dari sisi broker summary-nya untuk Petro, terlihat ada buangan 2 minggu terakhir dari DP cukup besar ya buangannya di sini. 1 minggu terakhir masih DP, HP, dan yang lainnya, dan yang beli memang cukup bagus, YP, LG, dan TP, tapi volumenya tidak bisa mengimbangi jualan dari DP dan HP. Sini tanggal 27, oke, PD, buangan, HP-nya tidak kelihatan di sini, jadi kemungkinan masih wait and see ya untuk buangan selanjutnya di sini, atau kemungkinan sudah habis barang, boleh nanti dicek lagi. DP-nya tidak ada di sini ya, tidak masuk. Oh ya, di sini DP buangannya. Buangan 1,7 miliar, jadi masih ada potensi pada Petro akan lanjut bergerak turun. Nah, jikapun nanti dia naik sedikit, maka jangan terkecoh. Biasanya naiknya itu untuk retest saja, retest ke area neckline yang sudah di breakdown, lalu lanjut bergerak turun. Jadi, sebaiknya jangan beli dulu pada Petro, dan wait and see di area support 12.450 atau area demand 10.700 sampai 11.100. Nah, boleh pantau area-area tersebut. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika tertarik gabung ke premium, boleh langsung hubungi admin yang ada di Telegram melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.